ini semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi
I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. For me. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Wah, meskipun masih pagi ya, dan partisipannya juga eh, pada baru-baru gabung nih dan masih sedikit sekali, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang lain juga bakalan nyusul untuk join ke Zoom ini. Selamat pagi teman-teman semuanya dan apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pagi yang luar biasa ini apalagi bertepatan dengan weekend. Kita semua masih bisa menyempatkan buat hadir improve diri dalam rangka webinar kali ini. Masya Allah sekali teman-teman semua luar biasa. Tapi tenang aja nih teman-teman. eh Pada webinar kali ini bakalan lebih banyak benefit yang akan kita dapatkan dibanding rasa lelahnya. Kenapa aku bilang begitu? Karena dengan webinar kali ini yang lebih kurang cuma sejaman, teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali benefit dan kesempatan juga memperoleh e-money senilai 150.000 buat 3 audiens terbaik nantinya. Dan juga aku izin informasiin sebelum memulai acara ya teman-teman semua. Sebelum sebelumnya bahwa pemateri satu kita yaitu Kak CRP Ageng selaku founder Luar Kampus ID berhalangan hadir dikarenakan adanya keperluan mendadak sehingga pemateri dua kita yang akan menjadi pemateri pertama dan pemateri kita pada hari ini ialah Kak Miftah Hanif selaku CEO of Pioneer Muda Indonesia. Namun, meskipun KRP berhalangan hadir, sebagai gantinya, beliau juga ngasih benefit yang luar biasa sekali buat tambahan kita, spesial buat teman-teman peserta webinar pada Inspiration Action nih. Nah, apa tuh yang dikasih sama KRP? Itu berupa akses free seumur hidup untuk website luar kampus ID. Wah, itu kalau diuangin ya. Kalau kalau nggak salah buat bayar gabungnya aja itu udah sekitar 80 ribuan. Nah kurang lebih akses luar kampus ID itu buat apa ya? Nah itu buat mendapatkan informasi-informasi beasiswa terupdate teman-teman semua. Nah ini merupakan kesempatan emas banget buat teman-teman pejuang beasiswa. Karena pada webinar ini sangat berlimpah benefit yang teman-teman dapatkan. Adapun bentuk benefit yang diperoleh ialah yang pertama, mendapatkan sertifikat sudah pasti ya teman-teman semua. Terus juga teman-teman mendapatkan insight relation serta gratis berlangganan free access seumur hidup akan informasi terupdate di website luar kampus ID. Dan adapun kesempatan, teman-teman akan menjadi audiens terpilih yang akan mendapatkan
kuota mentoring intensif one-on-one dengan award di BSI Scholarship-nya langsung. Nah, pasti teman-teman di sini pada bertanya ya, gimana sih Kak maksudnya one-on-one itu apa sih gitu kan? Nah, aku coba bantu berbagi sedikit informasi sekalian reminder ya buat teman-teman semua. One-on-one dengan award di BSI Scholarship tersebut merupakan kesempatan intensif personal yang teman-teman dapatkan kapanpun dan dimanapun buat akses teman-teman mentoring intensif yang nantinya tempat teman-teman bertanya sepuasnya apapun itu seputar perbeasiswaan yang akan teman-teman coba daftarkan. Nah, di sini teman-teman yang lolos akan dibimbing langsung oleh kakak-kakak awardee-nya. Contohnya nih, dalam apa aja sih yang dibahas dalam mentoring intensif itu? Nah, contohnya seperti pembuatan esai beasiswa, seputar eh, wawancara maupun strategi yang akan kita gunakan. Nah, ini kesempatan emas banget buat teman-teman bertanya secara personal dan dilayani secara intensif tanpa mengikuti webinar yang berjam-jam. Nah, terus gimana nih Kak caranya agar kita bisa lolos untuk mendapatkan intensif one-on-one dan juga akses free luar kampus ID-nya tuh? Nah, caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman cukup yang pertama mengaktifkan kamera jika tidak berhalangan hadir. Dan yang kedua yaitu mengikuti dengan penuh antusias. Yang ketiga mengisi presensi lengkap. Nah, berupa pretest yang dikirimkan tim operator. Nah, teman-teman bisa banget buat ngisi pretest sebelum acara dimulai. Nah, nantinya kita di pertengahan menuju akhir, kira-kira nanti bakalan ada post test dan juga presensi, serta link asesmen yang akan wajib teman-teman isi sebagai nantinya itu untuk dijapri oleh panitia dalam pembagian sertifikat maupun dalam pemilihan audiens terbaik nantinya yang akan mendapatkan akses luar kampus ID serta one-on-one dengan mentoring intensif dengan awardee-nya langsung. Nah, teman-teman jangan lupa antusias nanti setelah materinya disampaikan oleh narasumber kita, karena nanti bakalan seru banget dan kita juga menyediakan e-money untuk 3 penanya terbaik. Nah, so jangan sampai kelewatan ya teman-teman semua. Mungkin sebelum masuk acara, itu aja reminder dari aku. Dan aku ingatin sekali lagi, sebelum acara aku mulai, teman-teman dipersilakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Karena sebentar lagi kita akan memulai acara. Nah, jadi stay tune ya teman-teman semua.
Nah, baik. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi, aku mau ngingetin bagi teman-teman yang bisa on-cam, lebih baiknya teman-teman on-cam ya. Dan itu sebagai penilaian plus juga oleh rekan-rekan panitia nantinya. Dan aku ingetin sebelum lagi ya teman-teman, apakah teman-teman semua sudah mengisi pretest? Kalau misalnya sudah, coba bantu reaction angka 1 ya, sebagai tanda bahwa teman-teman sudah mengisi pretest dan acara bisa kita mulai. Ayo dong teman-teman, coba bantu di kolom chat ya. Wah, kayaknya teman-teman semua juga sudah mengisi pretest. Dan di room chat juga aku lihat sudah banyak. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sebelumnya. Kita akan memulai acara webinar pada pagi hari ini. Dan dimohonkan untuk teman-teman untuk segera on cam biar acara kita lebih terasa asik ya. Karena acara ini nggak bakalan lama loh teman-teman. Dan juga banyak sekali bertabur benefitnya. Yuk teman-teman semua, apabila tidak berhalangan untuk on cam, dimohonkan buat on cam ya. Oke, sepertinya sudah bisa kita untuk memulai acara dan mungkin audiens yang lain atau peserta yang lain nantinya bakalan menyusul untuk masuk ataupun join ke dalam Zoom-nya. Baik, sebelum aku memulai acara, izinkan aku untuk membukanya dengan sebuah pantun. Nah, pantunnya yaitu makan es sumsum di atas batu, yang jualan namanya Mbak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Inspiration semua. Nah, langsung saja. Alhamdulillah, alhamdulillah ilazi, ansala rasulahu bilhuda wa dinil haq, liuzilahu ala dini kuli wa kafa billahi syahida amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan sesi webinar pada pagi hari ini dengan kondisi selamat dan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat beriringan salam tidak lupa kita hantarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana syafaatnya selalu kita tunggu-tunggu hingga akhir zaman nanti. Baik, langsung saja. Eh, yang pertama yaitu yang terhormat kepada Miftah Hanif selaku narasumber One Day Webinar Drive-In University, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan tim Project Social Movement Inspiration Action, dan yang saya banggakan dan saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar Drive-In University pada pagi hari yang cerah ini. Perkenalkan sebelumnya, saya Ulfa Ramadhani selaku MC yang bertugas pada kesempatan kali ini yang akan membersamai teman-teman dalam memandu webinar pada pagi hari ini dengan topik Unlocking Scholarship Opportunities, Your Path to Higher Education. Oh, baik. Nah, sebelum acaranya kita buka, aku ingatkan sekali lagi dan reminder buat teman-teman, silakan mengisi pretest bagi yang belum mengisi karena sebentar lagi kita akan membuka acara secara resmi. Baik, karena tadi juga sudah banyak yang ngisi,
Marilah kita buka webinar pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi dapat memberikan manfaat yang luar biasa dan kelancaran untuk acara kita pada pagi hari ini hingga selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum masuk ke acara inti, marilah kita dengarkan sedikit sambutan sepatah dua kata dari Ketua Project Movement Inspiration Action. Kepada Nala Puspita Murti, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suaraku udah masuk? Oh, sudah, Nal? Oke. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Miftah Hanif selaku pemateri pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman peserta semuanya yang telah hadir dalam webinar ini. Saya rasa pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan, dan melalui acara ini kami berharap dapat membantu teman-teman semua dalam menemukan peluang beasiswa yang dapat mengantarkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kegiatan ini kami rancang untuk membekali teman-teman dengan informasi dan strategi yang tepat dalam mengejar peluang beasiswa. Semoga apa yang kita bahas nanti dapat menjadi langkah awal yang kuat untuk mencapai impian. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim, rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Dan kepada teman-teman peserta, semoga webinar ini bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nala Puspita Murti selaku Ketua dari Project Movement Inspiration Action, dan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara kita, yaitu webinar yang akan disampaikan oleh expert hebat kita. Nah, kira-kira siapakah dia? Udah tahu dong ya pastinya sebelumnya. Mari kita bersama-sama untuk melihat sedikit dan mengintip CV dari pemateri hebat kita sebagai perkenalan. Baik, kepada rekan-rekan panitia ataupun rekan operator bisa membantu untuk menampilkan CV dari Kak Miftah Hanif. Nah, jadi terkait CV dari Kak Miftah Hanif sangat luar biasa dan juga banyak ya teman-teman semua. Jadi aku mau menghemat waktu dengan aku jabarin sedikit perkenalan dari narasumber kita, yaitu Kak Miftah Hanif. Beliau merupakan, pembicara kita satu ini sudah sangat expert di bidang startup, pionir muda pendidikan dan teknologi. Beliau berkuliah di Institut Teknologi Bandung, dan saat sekarang ini beliau menjabat sebagai CEO Pionir Muda Indonesia. Nah, beliau juga merupakan pemenang lebih dari 10 beasiswa dan 10 penghargaan di berbagai kompetisi loh teman-teman semua. Dan beliau ini juga telah berhasil membangun komunitas online dengan mencapai 1 juta viewers. Nah, inilah dia Kak Miftah Hanif. Nah, sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu pemateri hebat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Miftah Hanif, apakah sudah bergabung? Wah, kayaknya sudah ya teman-teman. Selamat pagi dan apa kabar kakak? Oke, suaraku udah masuk belum? Oh, sudah kak. Oke, halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sepertinya Kak Hanif juga sudah bergabung ya teman-teman semua. Oh ya, mohon maaf sebelum Waalaikumsalam. kakak nyamannya dipanggil apa biar nanti interaksi kita lebih nyaman dan tidak perlu menyebutkan nama panjang nih Ken. Nama kakak kan Miftah Hanif. Nah, kakak nyamannya itu dipanggil Kak Miftah atau Kak Hanif. Boleh bebas mau Miftah, mau Hanif, mau Halo Kak Afgan, mau Hanif. siapa bebas. Oh iya, Halo Kak Bebas, Hanif. siap. bebas ya. Nah, kita juga
Kayaknya lebih enak disapa Kak Hanif ya. Boleh ya Kak ya? Boleh, Nah, boleh. baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kakak Hanif yang telah menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dan meluangkan waktunya di pagi hari ini, apalagi ini weekend. Nah, kami semua udah pada nggak sabar nih Kak untuk segera mendengarkan materi yang begitu luar biasa pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh expert hebat kita. Bagaimana Kakak Hanif? Apakah Kakak sudah bersiap? Siap, siap. Ini aku boleh share sendiri nggak? Oh, boleh. Nanti setelah aku persilakan, Kakak juga boleh Oke, share oke. screen sendiri. Oh, baik, sebelum acara ini disampaikan oleh pemateri kita, reminder nih buat teman-teman sekali lagi, aku ingatkan untuk mempersiapkan pertanyaan dan melihatkan keantusiasannya, karena ini merupakan poin plus dan juga penilaian oleh rekan panitia dalam pemilihan kuota one on one mendapatkan intensive mentoring dan juga maupun akses free seumur hidup dari website luar kampus ID dan juga kesempatan dalam mendapatkan e-money. Nah, oleh karena itu teman-teman ditunggu keaktifannya ya. Baik teman-teman audiens yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti yaitu webinar Thrive University yang bertema Unlocking Scholarship Opportunities, Your Path to Higher Education. Materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Miftah Hanif. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kepada Kak Miftah Hanif dipersilakan. Oke, thank you Mbak Ulfa ya. Ini teman-teman kalau suara aku agak ini kasih tahu aja ya. Soalnya aku lagi di dekat stasiun ini, lagi di masjid, lagi cari tempat yang aman, nyaman gitu ya untuk sharing-sharingnya kayak gitu. Wah, Oke, Masya Allah. aku ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari penerima beasiswa BSI ya. Iya. Kenalin aku Miftah Hanif. Sekarang lagi kuliah di ITB, dan aktivitas sekarang apa ya, lebih senang ke entrepreneurship, bisnis dan lain-lain ya. Dan alhamdulillah juga kemarin, bulan kemarin dapat beasiswa juga ke NUS, itu program in entrepreneurship 2024, dan besok banget insya Allah mau ke Jepang, program Spark Moon Lab di Tokyo gitu ya. Besok banget berangkatnya. Soalnya kemarin kalau nggak salah Hasan yang ngundang harusnya hari Minggu, tapi karena aku nggak bisa jadi hari Sabtu ini ya, hari ini. Itu aja sedikit perkenalan dari aku. Semoga nanti bisa uh, keep in touch ya di Instagram mungkin itu aja. Oke teman-teman, aku tipe sorry, kok nggak ya? Aku tipe orang yang senang lebih banyak diskusi ya. Jadi selain aku nggak banyak, nanti kalau pengen diskusi, eh dipersilakan aja nanti ya. Atau pengen nanya di tengah pun nggak apa-apa sih kalau aku pribadi ya. Jadi sesuai dengan permintaan juga, dan aku sedikit tambahin dikit ya judulnya ya. Jadi kan kalau nggak salah dari panitia itu minta scholarship opportunities ya. Dan aku ngangkat temanya in this digital eh, zaman sekarang gitu. Jadi apa sih beasiswa-beasiswa zaman sekarang yang kesempatan-kesempatan itu tuh di zaman digital sekarang itu tuh banyak banget teman-teman yang bisa kita ikutin semua ya. Oke, nah aku pengen mulai dari satu kalimat teman-teman. Ini selalu aku bawakan semua ya, selalu aku bawa di setiap aku jadi speaker. Eh, Kesempatan itu untuk semua orang dan pencapaian hanya untuk yang layak gitu ya. Artinya ketika kesempatan itu datang gitu ya, semua orang bisa ikut gitu ya, kecuali kalau memang ada syarat-syarat tertentu misalnya. Tapi yang dapat itu ya orang-orang yang siap kayak gitu ya, orang-orang siap. Contoh misal, kalau kalian tahu ISMA misalnya, beasiswa ISMA gitu ya, itu kan orang-orang yang siap tuh, bahasa Inggris siap, eh, dia latihan nulis esai, komunikasi, interview segala macam, dia siap, akhirnya terpilih kayak gitu ya, menjadi orang-orang yang layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Karena banyak menti-mentiku juga, teman-temanku yang dia nemu kesempatan tapi dia tuh nggak siap gitu. Akhirnya udah kesempatannya hilang aja kayak gitu ya. Itu yang jadi apa ya? Mungkin bisa eh, jadi inputan bahwa yakin aja gitu ya, kesempatan itu semua orang dan sampai hanya untuk orang-orang yang lain. Apalagi kita sebagai seorang Muslim itu pasti udah diajarin banget ya, untuk yakin terhadap Allah segala macam itu. Itu jadi hal-hal yang harusnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan.
Jangan cuma sekedar hafalan gitu ya, tapi diimplementasikan dalam kehidupan kita, keyakinan-keyakinan seperti itu. Oke, aku disclaimer lagi teman-teman. Jadi apa yang aku sampaikan ini tuh pure pengalaman pribadi ya. Jadi nanti ketika ada yang kurang tepat ataupun hal-hal yang tidak sesuai gitu ya, mohon disampaikan aja gitu ya. Mungkin mungkin agak kurang cocok gitu ya. Gak apa sampaikan aja nanti. Oke, wait. Nah, aku pengen mulai teman-teman open discuss ya. Mungkin ada yang pengen jawab apa sih bedanya keinginan dan impian. Soalnya ini berhubungan sama opportunity scholarship ya. Jadi kesempatan beasiswa itu banyak, tapi kadang orang tuh ya udah gitu ya, sekedar lewat aja gitu ya. Ada yang pengen coba nggak? Mungkin pada tahu semua lah ya keinginan impian itu apa sih bedanya gitu ya. Ada yang pengen coba nggak ngejawab bedanya keinginan dan impian gitu ya. Hal-hal sederhana teman-teman, tapi kalau kita nggak tahu definisinya, itu bisa jadi sesat juga gitu. Ada yang tahu nggak perbedaan gitu ya, keinginan dan impian gitu ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak apa, langsung langsung on mic, nggak apa-apa deh. Oke, kalau keinginan jangka pendek, impian jangka panjang. Oke, impian satu yang diciptakan. Oke, ada lagi, ada lagi. Sorry, ini ada bunyi kereta. Wait. Oke, thank you yang udah jawab ya. Aku langsung aja nih. Oke, sederhananya teman-teman, keinginan itu adalah ketika kita menemu sesuatu yang jadi halangan gitu ya. Itu kita akan menyerah di tengah jalan. Misal aku anotek ya. Misalnya Mbak Ulfa nih ada impian keinginan apa misalnya. Terus tiba-tiba ketemu masalah nih. Ya udah, akhirnya menyerah aja gitu ya. Itu cuma sekedar keinginan gitu ya. Tapi kalau impian itu enggak. Mau dia ketemu masalah, mau ketemu tanjakan, mau ketemu apapun itu ya, itu namanya impian gitu ya. Itu harus dikejar dan berhentinya pun mungkin cuma sekedar istirahat, nanti coba lagi kayak gitu, kebayang nggak? Karena ini yang aku pegang teman-teman, selama aku jadi scholarship hunter, aku selalu kayak gitu ya. Aku pengen keluar negeri misalnya. Ya udah aku ikutin berbagai kegiatan yang opportunity ke luar negeri dan aku dapat beasiswanya gitu ya. Kalau kalian tahu program Global Education, ada yang tahu nggak program Global Education di sini? Ada yang tahu nggak program dia seleksi kayak beasiswa ke Jepang gitu ya? Dan kemarin alhamdulillah aku juara satu ya, nulis esainya aku juara satu di sana karena ya aku impianku banget pengen ke Jepang gitu ya. Aku pengen ke luar negeri, aku pengen dapat beasiswa gitu ya. Akhirnya aku belajar mati-matian untuk nulis esai, interview, komunikasi kayak gitu. Jadi ya, itu impian. Akhirnya itu yang ngebuat aku tuh dapat sesuatu gitu ya. Aku yakin teman-teman semua di sini yang dapat penerima beasiswa BSI, mungkin dulu kayak gitu juga ya, pengen beasiswa banget, terus belajar, mempersiapkan segala segala sesuatunya gitu. Itu yang menjadi poin ya teman-teman. Kenapa aku highlight ini? Karena ini jadi poin penting banget ketika ada kesempatan opportunities gitu ya. Kalian harus siap dengan segala perjuangannya gitu ya. Jangan cuma sekedar, oh aku pengen ke Jepang tapi nggak mau belajar gitu ya. Aku pengen ke Jepang tapi nggak mau seleksinya, nggak mau belajar essay, interview segala macam. Itu menjadi poin tertentu teman-teman. Karena kadang ya yang menghambat kita tuh ya diri kita sendiri gitu ya. Yang menghambat kita tuh diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan lingkungan. Kadang diri kita sendiri yang menghambat cita-cita kita. Oke, next ya. Aku next lagi. Wait. Itu jadi beda. Nah, satu hal lagi teman-teman, ketika teman-teman pengen dapat opportunities, beasiswa-beasiswa gitu ya, teman-teman harus step by step gitu ya. Jangan kayak misal pengen ke luar negeri misalnya, tapi nggak mau meluangkan waktu untuk seleksinya karena seleksi ke luar negeri itu lama ya, sebulan, 2 bulan gitu ya. Kalau teman-teman nggak mau meluangkan waktu ya susah juga gitu ya. Contoh kemarin waktu aku dapat beasiswa ke NUS itu, aku tengah malam ngebuat video
presentasi bahasa Inggris tengah malam, mempersiapkan berkas-berkasnya tengah malam gitu ya, membuat bisnis plan itu tengah malam, karena waktu siangku udah kepakai untuk kuliah gitu ya. Waktu siangku udah kepakai untuk aktivitas lain, akhirnya malam diusahakan gitu ya. Karena aku pengen banget nih ke NUS, ke Singapura kayak gitu. Nah, oke, sorry ya, ini kereta, sorry banget. Nah, jadi teman-teman yang masih merasa pengen cepet ya, pengen instan, itu nggak ada teman-teman. Apalagi semakin tinggi impian kalian ya, semakin panjang prosesnya kayak gitu ya. Kalian pengen sesuatu ya pasti bakal panjang prosesnya gitu ya. Dan pasti akan banyak melewati tantangan. Contoh kayak mengadakan acara ini aja deh. Ternyata pemateri pertama nggak bisa gitu ya, terus nanti banyak tantangan-tantangan kayak gitu ya. Itu, tantangan harus dilewati semua gitu ya, step by step, satu per satu kayak gitu. Nah ini nyambung lagi teman-teman, jadi teman-teman ya singkatnya adalah mungkin klise ya, ya sabar dan butuh waktu gitu ya, jangan bergantung pada orang lain juga. Jadi teman-teman ya ketika mencari beasiswa, pengen yang lebih tinggi, yang aku bilang tadi nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat gitu ya. Sabar, butuh waktu, bahkan nanti aku cerita juga, aku bertahun-tahun ya supaya bisa jadi scholarship hunter kayak gitu. Nah, aku pengen nanya juga deh, tebak-tebakan aja, tebak-tebakan gitu ya. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak aku berapa tahun bisa ke Turki persiapannya gitu ya, bisa ke Singapura, Malaysia kayak gitu. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira berapa tahun proses yang aku butuhkan gitu ya, untuk belajar semua itu gitu ya. Ada yang bisa nebak nggak? Tebak-tebak aja sebenarnya ini nggak ada benar salah ya. Ini nggak ada benar salah gitu kan. Ada yang kira-kira bisa nebak nggak? Kira-kira aku butuh berapa tahun gitu ya untuk, hal-hal kayak gitu. 1 tahun, 2 tahun, oke, 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun gitu ya. Oke, menarik menarik. Mmm, aku mulai punya impian teman-teman ke luar negeri dengan beasiswa itu waktu 2016 ya. Aku SMA 2016 sampai 2019, aku nontonin YouTube, Jerome Pauline ya, yang ke Jepang, terus juga, Tura Partayana yang ke, eee eee, Rusia kayak gitu ya. Dan itu menjadi impianku kayak, kok bisa ya orang-orang kayak gitu dapat beasiswa gitu ya, ternyata mereka pinter, dapat beasiswa segala macam, tapi pas aku SMA, itu hanya sekedar impian yang belum bisa aku capai, karena aku minim akses informasi gitu ya. Akhirnya ketika aku kuliah, sebelum di ITB aku kuliah di Politeknik, Negeri Bandung, terus pindah ke ITB, di ITB lah aku dapat banyak opportunity gitu ya. Aku ikut tes, alhamdulillah lulus, bisa ke Turki, ngajuin sponsor dan lain-lain. Jadi kurang lebih teman-teman dari 2016 ya, sampai sekarang tuh mungkin 8 tahun gitu ya, 8 tahun proses yang sorry, wait. Oke. Aku butuh kurang lebih 8 tahun dari cuman di pikiran doang ya, cuman impian doang, terus aku berusaha belajar dan akhirnya sekarang, aku jadi scholarship hunter gitu ya. Dan yang aku bilang tadi beberapa beasiswa aku bisa juara satu nulis esainya gitu ya, interview segala macem, ya karena aku sudah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu ya, butuh waktu yang membiasakan diri kayak gitu ya. Dan alhamdulillah semuanya gratis karena jujur aku juga termasuk orang yang underprivileged secara ekonomi ya. Jadi aku mencari yang gratis-gratis aja gitu ya. Ya pengorbanannya aku harus belajar kayak gitu. Aku harus belajar untuk mendapatkan opportunities itu. Oke. Sama kayak gini juga kemarin, aku keterima di NUS dan di Jepang gitu ya. Jadi ini juga butuh waktu teman-teman kayak, oh ternyata, setahun 2 tahun mempersiapkan, aku buat bisnis, aku buat, something else gitu ya, dan ternyata ideku diterima dan bisa dapat beasiswa ke sana gitu ya, dan aku bisa belajar di sana NUS dan nanti insyaallah ke Tokyo juga besok. Nah, intinya adalah yang di awal tadi teman-teman aku bilang bahwa saat nyambung ya, nyambung kesempatan untuk semua orang, pencapaian hanya untuk orang-orang yang layak, terus sabar step by step-nya untuk mendapatkan opportunities itu. Terus juga contoh lagi teman-teman ketika impian itu sudah tertanam gitu ya, apapun itu yang teman-teman manifestasikan dan teman-teman usahakan, tinggal tunggu waktu aja biasanya. Aku juga kayak gitu teman-teman. Kemarin aku pengen banget dapat view gitu ya di Instagram,
pengen banget coba 1 juta view gitu ya. Ternyata ada satu videoku yang tembus 1 juta view dan itu aku senang banget. Ternyata manifestasi yang kayak gitu-gitu aku sering coba ya dan alhamdulillah bisa tercapai dengan usaha-usaha yang tidak mudah kayak gitu ya. Nah, terus juga teman-teman ini yang pengen sampaikan juga mungkin aku tanda kutip ya, salah satu penyakit-penyakit yang sering terjadi di SDM-SDM Indonesia terutama student gitu ya. Karena dulu aku juga pernah ngalamin teman-teman, jadi kayak malu gitu ya, insecure, terus juga, dia nggak mau mencoba sesuatu yang positif gitu ya. Udah takut duluan gitu ya, kayak misal, tuh, aku nggak mungkin nih bisa ke Jepang bla bla, padahal padahal belum coba gitu ya, belum dicoba, belum belajar segala macam, ya udah, itu tanda-tanda ketinggalan kayak gitu, kebayang. Nah, itu yang menjadi hal-hal yang harus dihilangi teman-teman, yang harus dihilangkan ya, sorry, yang harus dihilangkan supaya kita itu sebagai mahasiswa ya punya keberanian gitu ya. Bentar, ada kereta lewat lagi, sorry ya. Nah, kalau kalau aku ngacu ke kalau nggak salah ada ini ya, tujuan manusia diciptakan itu kan untuk menjadi khalifah di muka bumi kan. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah itu ya. Artinya apa? Kita tuh diciptakan sebagai manusia tuh menjadi orang-orang hebat teman-teman. Menjadi orang-orang yang, bisa menembus batas kemampuan kita menjadi orang-orang hebat gitu. Jadi, kalau kita malu, insecure, ya itu, ya sayang aja gitu ya untuk waktunya. Terus juga kayak cuek, perkembangan teknologi digital, efeknya nanti bisa ketinggalan juga dari negara lain kayak gitu ya. Sinyalku aman nggak? Sorry sorry, aman ya? Oke. Nah, terus satu lagi, daya kreativitas tidak pernah diasah, lebih suka template kerjaan. Jadi maksudnya di sini adalah, eee kadang kita tuh misal mengharapkan sesuatu ya, misal, Mbak Mbak Ulfa pengen tes ke Jepang misal, ternyata nggak dapet gitu ya, terus sedih padahal beasiswa tuh banyak ke Jepang gitu ya. Jadi jangan putus asa, jangan jangan, daya kreativitasnya ditingkatkan, "Oh aku kayaknya cari beasiswa lain deh, ayo aku cari apa," kayak gitu ya. Yang itu tuh yang butuh dilatih ya teman-teman, butuh dilatih untuk, menjadi terbiasa gitu ya untuk opportunity-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau slide aku sebenarnya cukup itu sih teman-teman, karena jujur, aku lebih senang diskusi gitu ya, lebih senang, daripada aku cuap-cuap aja gitu ya lama-lama, aku lebih senang diskusi. Nah, masalah, channel-channel beasiswa aku bisa share ya, bentar ya. Aku bisa share, aku contohin ya, aku contohin. Jadi sebenarnya sekarang tuh udah banyak banget beasiswa ke luar negeri, tapi biasanya memang pakai tes sih. Contoh kemarin ya. Wait, wait, wait. Aku oke, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan? Oke. Nah, ini salah satu contoh teman-teman, kalau teman-teman pengen coba-coba ya, atau mencoba seleksi-seleksi beasiswa, ini bisa menjadi eee, apa ya, channel gitu ya, channel untuk coba. Karena ini banyak banget sekarang program kayak gini juga. Ini kemarin aku yang ke Jepang, alhamdulillah, eee, bisa juara 1, seleksi senasional, nulis esai dan tes gitu ya. Ya soalnya berangkatnya tahun depan kalau ini. Jadi ini banyak banget program-program kayak gini, kalian dicoba aja. Dan aku juga coba-coba program kayak gini udah berkali-kali ya, apalagi ada duit komitmen fee di awal kayak 100.000 kayak gitu. Dan apa namanya, udah banyak banget aku gagal, tapi alhamdulillah sekali berhasil tuh langsung juara 1 kayak gitu ya. Itu jadi, apa namanya, perjuangan juga sebenarnya gitu ya. Masih banyak kok, nanti teman-teman bisa cari aja misal program education, entah itu internasional segala macam itu banyak banget, eee, coba-coba ya. Oke, terus, mmm, nan kalau kemarin juga diminta untuk esai ya? Oke, aku penuhin bentar ya, aku share lagi. Soalnya di Tor tuh ada minta esai juga ya, aku nanti share juga, wait wait, sorry guys. Mungkin ini sekilas saja teman-teman karena, esaiku yang juara 1 kemarin
Sebenarnya aku nggak tahu ya teman-teman, format yang bagus tuh gimana ya. Tapi sepemahamanku nulis esai, intinya adalah esai itu komunikasi dua arah, tapi melalui tulisan kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menulis sedetail mungkin dan mudah dipahami kayak gitu ya. Ini aku contoh, ini aku waktu yang esai ke Jepang nih. Jadi aku menceritakan diriku tuh siapa, ya udah to the point gitu ya, to the point. Aku tuh sebagai siapa, dan POV teman kampus gitu ya. Jadi menulis tuh kayak oh POV teman kampus tuh siapa dan aku masukin data-data pendukungnya gitu ya. Kalau aku ngeklaim aku youth influencer, buktinya apa gitu ya. Oke, aku punya sekian 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 kayak gitu ya. Kalau aku ngeklaim young entrepreneur, buktinya apa kayak gitu ya. Kebayang nggak? Jadi singkatnya nulis esai itu harus jelas dan eh, bisa dipertanggungjawabkan lah. Kayak misal aku ini ya nyebut young entrepreneur misalnya. Gini. Oke, aku kasih tahu nih buktinya apa. Aku jadi ini bla bla dengan sumbernya Instagram, ada Instagramnya kayak gitu ya. Itu jadi sumber bukti bahwa oh ternyata Miftah tuh siapa sih kayak gitu ya. Jadi orang tuh langsung tahu gitu ya. Dan ini menurutku hal yang unik karena angka-angkanya nggak semua orang punya kayak itu. Cuman aku sendiri yang punya angka-angka ini gitu ya. Sama sampai ke bawah, terus juga bla bla bla. Sebenarnya ini sifatnya private ya teman-teman. Tapi aku share aja nggak apa. Terus juga nulis-nulis kayak gini, esai-esai beasiswa. Dan ini yang aku bilang tadi teman-teman, aku bisa menulis kayak gini tuh butuh banyak percobaan dan akhirnya tembus lah yang ini satu ini gitu ya. Akhirnya bisa menjadi titik poinku juga dalam nulis esai. Intinya sederhananya adalah nulis esai itu jangan jangan bertele-tele, jangan banyak kata-kata motivasi mutiara tuh itu nggak usah ya. Jadi kalau langsung to the point aja, apalagi ini dibatasi ya maksimal 200 kata gitu ya. Maksimal 200 kata ya udah, teman-teman tulis aja to the point. eh Kalau ngeklaim sesuatu harus ada buktinya, cantumin juga sumbernya apa kayak gitu ya, biar orang tuh percaya apa yang kalian tulis kayak gitu. Ini sederhana dalam bahasa tulisan gitu ya, esainya. Ini alhamdulillah kemarin bisa juara satu. Terus satu lagi tadi requestnya CV ya. Sebenarnya jujur aku juga nggak bagus-bagus banget teman-teman CV ya. Jadi ini aku template aja ya, template ya udah misal lagi-lagi karena tulisan tuh bahasa tulisan ya. Judulnya apa, tahunnya berapa, deskripsinya apa kayak gitu ya. Sorry. Oke. Deskripsinya apa ya? Dan aku lebih seneng biasanya kalau nulis CV itu ada angka-angka gitu misalnya ini nih, hal price competition become the 400 best startup from online selection from bla 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 gitu ya. Jadi ada angka pembanding kalau kita tuh bisa achieve sesuatu gitu ya, bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Terus lagi banyak sih kayak gitu kayak gitu. Jadi ada angka-angkanya yang bisa kita sebagai pembuktian kalau kita tuh udah nyampe angka itu kayak gitu. Oke, dari aku itu teman-teman sebenarnya materi aku nggak banyak, aku lebih senang diskusi. Kalau pengen diskusi, feel free aja ya. Oke, kembalikan ke MC. Thank you. Wah, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih kepada kami Fanif telah menyampaikan materi yang begitu insightful. Keren sekali materi yang disampaikan oleh narasumber kita satu ini. Nah, acara selanjutnya ialah sesi yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, kepada teman-teman semua yang mempunyai unek-unek pertanyaan yang masih membingungkan seputar perbeasiswaan, monggo mari silakan didiskusi dan kita bahas tuntas pada webinar kali ini. Nah, ayo teman-teman yang mau bertanya, boleh dong langsung open mic ataupun tulis di kolom chat ya, tapi diusahakan agar bisa open mic langsung. Kepada teman-teman dan peserta webinar, dipersilakan. Baik, izin bertanya. Ya, langsung saja. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Haura Yusri Yahya.
Di sini aku ingin bertanya sama Kak Hanif, kan kalau tadi aku lihat CV atau latar dari Kak Hanif ini kan sudah ada 10 beasiswa ya, kalau nggak salah yang didapat. Nah, pasti di dalam setiap beasiswa ini ada syarat untuk penulisan esai. Tadi sudah dijelaskan sedikit juga. Nah, aku ingin bertanya, bagaimana tips dan triknya dalam penulisan esai kalau kita ini belum punya pencapaian-pencapaian? Seperti apakah perlu ditulis kondisi keluarga atau kondisi ekonomi kita, apakah perlu ditulis seperti itu? Kemudian apa namanya? Dari susunan struktur penulisan paragraf esainya itu yang baik seperti apa? Apakah perkenalan diri dulu atau langsung penulisan pencapaian-pencapaian kita seperti itu? Terima kasih. Oke, ini langsung jawab atau gimana nih Mbak Ulfa? Boleh. Kalau misalnya Kak Anif mau langsung jawab, dan sekalian untuk teman-teman yang ingin bertanya juga boleh langsung di kolom chat dan nantinya akan kita bantu bacain. Kepada Kak Anif, Oke, dipersilakan. thank you ya Haura pertanyaannya. Jadi sepengalaman aku ya Haura, jadi kalau nulis esai itu kamu harus pahami dulu penyelenggaranya siapa, terus dia mau minta apa. Nanti nulis esai itu based on kebutuhan gitu ya. Contoh, kalau misal kamu mendaftar beasiswa UKT ke Basnas, kamu nggak usah nulis yang aneh-aneh gitu ya. Ceritakan aja kondisi ekonomi kamu, karena Basnas itu dia ada penerima apa ya, 7 golongan kalau nggak salah ya. Udah fokusnya ke sana kayak gitu. Intinya ke sana. Kalaupun ada prestasi tambahan jatuhnya, kebayang nggak? Jadi kalau kamu pahami dulu nih beasiswa UKT itu ya UKT aja tentang kondisi ekonomi. Kalau beasiswa kayak aku pernah dapat beasiswa leadership ya, ya artinya pengalaman kepemimpinanku tuh diuji di sana kayak gitu ya. Pengalaman kepemimpinan. Jadi aku nulisnya based on kebutuhan itu. Aku nulisnya itu. Dan kalau ditanya struktur, jujur aku nggak tahu teori yang pastinya ya. Karena aku tipe orang yang uh, learning by doing banget. Jadi gagal coba lagi gitu. Jadi aku ya baru nemu polanya itu sekitar beberapa tahun belakang ini gitu ya. Jadi saran dari kau Aura, perbanyak aja nulis. Nanti kamu bakal paham sendiri kok, oh ternyata kalimat ini terlalu bertele-tele misalnya. Ada kalimat-kalimat yang nggak harus dimasukin. Ada kalimat yang orang tuh nggak paham ngebacanya gitu ya. Contoh kalimat kata-kata yang aneh-aneh kayak gitu itu kan orang nggak paham tuh bacanya tuh. Nah jadi itu ya dikurangin. Yang aku bilang tadi ya, esai itu komunikasi lewat tulisan. Jadi make sure tulisan kamu tuh mudah dipahami kayak itu. Mudah dipahami pembaca. Dan ya kamu coba aja deh baca esai teman-teman kamu. Kamu paham nggak kayak gitu ya? Nah, kenapa kamu nggak paham? Mungkin kalimat-kalimatnya itu nggak bagus atau bertele-tele gitu ya, atau too much kata-kata yang kita nggak paham kayak gitu ya. Kebayang nggak, Hera? Jadi intinya kalau ditanya struktur kayak gitu ya. Jadi eh aku nggak tahu yang pastinya seperti apa, tapi pedomanku nulis tuh kayak gitu. Ketika aku nulis, orang harus paham nih tulisanku apa. Caranya seperti apa? Ada kata mentorku tuh, kalau anak usia 15 tahun paham tulisan kamu bagus kayak gitu. Kata mentorku gitu ya. Kalau anak 15 tahun nih paham tulisan kamu, berarti tulisan kamu bagus, mudah dipahami kayak gitu. Katanya kayak gitu sih. Aku nggak tahu ya itu teori benar atau enggak. Tapi salah satu yang aku coba juga dari kata mentorku juga kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu menurutku harus punya teman atau mentor atau siapapun itu ya, yang bisa kamu tanya jawab, bantu-bantu menilai esai kamu gitu ya, bantu-bantu menilai esai kamu supaya kamu nggak sendirian juga, nanti bingung gimana caranya kayak gitu ya. Oke, ada yang kelewat nggak dari pertanyaan kamu tadi? Sorry, dari Haura, ada yang kelewat nggak? Dari aku udah cukup paham sih, Kak. Iya, makasih Oke, banyak, Kak Hanif. oke, sama-sama. Baik. Eh, di kolom chat juga udah ada nih Kak Anif beberapa pertanyaan dan kita coba untuk bacakan itu terlebih dahulu ya.
Nah, pertanyaan kedua yaitu dari Razik Akbar. Izin bertanya, Kak, saya alhamdulillah sudah pernah diterima di beberapa program. Cuman ada yang emang pakai dana sendiri kan. Nah, saya terkadang takut ambil karena dapat sponsor juga kan nggak mudah ya. Jadi bagaimana tips dari Kakak untuk mendapatkan sponsor kegiatan? Dalam hal ini dapat mengait instansi untuk dapat membantu kita dalam proses pembiayaan kegiatannya tersebut, Kak. Nah, boleh Kak Anif langsung bantu jawab? Oke, thank you ya yang udah nanya. Percaya teman-teman, aku dulu waktu masuk ITB itu kena UKT 37,5 juta karena seleksi mandiri ya. Seleksi mandiri itu. Tapi karena aku tipe orang yang nekat dan aku cari informasi gitu ya. Aku cari informasi ternyata di ITB itu bisa nunggak bayar kuliah gitu ya. Akhirnya udah aku nekat daftar ulang, ternyata bisa kuliah. Semester 2 aku cari beasiswa dapat karena aku nggak bisa nerima KIP ya. Aku bukan penerima KIP, cari beasiswa lain gitu ya. Dan di ITB banyak beasiswa. Artinya apa? Aku sudah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu ya. Kalau pertanyaan tadi, kalau ada dana, kalau belum ada dana gimana ya udah aku nekat dulu gitu ya. Itu yang pertama. Satu ceritaku pertama. Yang kedua, kemarin waktu aku yang seleksi ke Jepang itu aku nggak tahu tuh keterima atau enggak. Tapi aku udah nekat adalah bawa paspor dulu gitu ya. Aku buat e-paspor untuk berangkat supaya bebas visa. Ternyata dapat juara satu gitu ya. Banyak banget eh, eh, hal-hal yang di luar kendaliku dan karena aku mengusahakan itu ya, stay positive thinking kalau aku pribadi dapat. Nah, terus juga caranya seperti apa kalau kita nggak punya duit tapi kita takut, kamu cari informasi dulu. Kira-kira nih peluang apa aja yang bisa kamu dapat gitu ya? Atau nggak kamu ambil dulu yang nggak terlalu resiko gitu ya. Kamu ambil dulu peluangnya itu, nanti sambil jalan cari uangnya kayak gitu. Biasanya tuh dipermudah ya kalau aku pribadi ya. Aku nggak tahu kalau yang lain. Aku biasanya dipermudah kayak gitu ya. Aku nekat dulu nih ngambil. Sama kayak yang ke Jepang besok. Aku sebenarnya nggak dapat tiket untuk berangkat beasiswanya itu nggak ada tiketnya ya. Tapi ya udahlah, aku ambil dulu, aku coba dulu. Tahu-taunya 3 minggu kemudian aku dapat tiket gratis gitu ya dari beasiswa lain kayak gitu. Aku tipe orang kayak gitu ya. Karena aku pengen banget orang tua nggak punya duit, ya udah aku usahakan kayak gitu. Cara seperti apa, ya udah cari, entah itu aku buat proposal, entah itu aku nanya ke orang-orang yang sudah berangkat ke luar negeri gitu ya. Aku cari peluang opportunity yang lain kayak gitu. Jadi mental itu sih menurutku yang harus dilatih ya. Mental-mental kayak gitu tuh harus dilatih, nggak usah takut gitu ya. Selagi itu tidak merugikan kamu, ambil aja kesempatannya. Masalah nanti berangkat atau enggak itu bukan urusan kamu, itu urusan Tuhan gitu ya, urusan Allah. Kamu yang penting usaha. Aku selalu ada guruku bilang gini teman-teman, mentorku bilang gini, Tuhan tuh sangat kesal sama orang-orang yang takut duluan gitu ya. Dia nggak mau coba dulu gitu, mau masalah nggak berhasil itu belakangan gitu. Itu bukan urusan lu, maksudnya kalau nggak berhasil gitu ya. Ya yang penting udah coba gitu ya. Aku juga sering banget gagal. Contoh kemarin aku pengen ke Oxford gitu ya, duitnya nggak dapet kayak gitu. Ya udah, tapi aku udah usaha kayak gitu. Wait. Kereta. Oke, sorry ya, ada kereta lewat. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan Kak Mas Rafiq tadi, yang pertama coba mental dulu deh, diperbaiki mentalnya, diperbaiki. Masalah sponsor, masalah itu teknis teman-teman, teknis ya. Kalian bisa buat sponsor, buat proposal tuh gampang, banyak contohnya. Tapi kalau mental belum terbentuk, itu harus dilatih dari sekarang gitu ya. Itu sih. Karena aku sampai sekarang pun bisa kemana-mana kayak gitu. Dulu waktu ke Turki, aku ambil dulu kesempatannya, terus aku cari pendanaan, ternyata di kampus ada gitu ya. Ternyata ada di kampus kayak gitu. Ternyata bisa ngajuin ke Basnas kayak gitu. Aku ya coba tanya kayak gitu. Dan itu menjadi kekuatanku mungkin ya, dari yang lain aku punya mental yang coba dulu lah, nanti masalah hasil belakangan kayak gitu ya. Itu terus sorry pertanyaannya, oke. Kalau menggait instansi ya teman-teman, intinya adalah kita itu siapa dan kita harus punya nilai jual yang unik. I mean, kamu jangan cuma sekedar minta duit kayak gitu ya. Kamu harus bisa membuktikan kamu tuh siapa.
Contoh misal aku punya karya di startup, aku punya komunitas, ya udah aku jual komunitas itu. Nanti feedbacknya mereka ngasih duit, aku ngejual komunitasku kayak gitu. Baik nggak? Jadi dari sekarang, yuk punya karya teman-teman, entah itu komunitas, entah itu bisnis, entah itu prestasi kalian gitu ya. Punya karya, karya itu sangat dihargai. Dan itu menjadi pembeda kalian dari satu yang sama yang lain gitu ya. Itu jadi pembeda. Contoh misal ada orang nanya misal ke Mbak Ulfa itu siapa ya, penerima beasiswa BSI gitu ya. Itu udah misal ya, udah jelas pembedanya sama siapa kayak gitu. Jadi kalau misal instansi itu pasti ngeliat itu gitu ya. Kamu tuh siapa, kamu punya apa kayak gitu. Ya dari sekarang mulai please banget kalau kuliah tuh jangan cuma IPK guys. Jujur aja, kalau kuliah tuh jangan cuma ngejar IPK, tapi kegiatan-kegiatan yang lain tuh harus diimbangin juga gitu ya. Karena dunia kerja tuh nggak hanya sekedar IPK gitu ya. Itu aja sih dari gue. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaannya, Kak Anif. Nah, bagaimana nih menurut teman kita Razik Akbar? Apakah sudah paham atau ada yang mau didiskusikan? Sudah, Kak. Oh, baik, terima kasih. Dan juga ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak, dari Salsa. Yang mana pertanyaannya ialah, Kak, izin nanya. Jadi saya itu sering gagal mengikuti program volunteer ke luar negeri. Kebanyakan gagal di bagian wawancara. Apakah ada tips untuk itu dari Kakak? Makasih banyak ya, Kak. Nah, Salsa mau nanya nih, Kak, apa sih yang bisa kita jadiin tips buat solusi agar tidak gagal dalam proses seleksi wawancara? Mohon dibantu, Kak Anif. Persilakan. Oke, thank you Salsa ya. Sorry. Oke, Salsa. Yang pertama Salsa, wawancara itu bahasa komunikasi. Jadi skill kamu untuk meyakinkan orang gitu ya. Nah, biasanya orang yang nggak bisa wawancara tuh dia nggak siap. Aku tuh pernah jadi juri teman-teman. Aku pernah jadi juri gini ya. Jadwal wawancara hari Minggu jam 10. Itu udah kami umumkan, hamin seminggu udah diumumkan gitu ya. Tapi dia juga nggak siap kayak gitu ya. Kayak masalah teknis, laptopnya nggak ada sinyal lah. Terus mau nggak bisa pakai VBG lah, kayak gitu lah. Itu POV sebagai seorang juri itu dari auto blacklist kayak gitu ya. Itu kalau wawancara online itu udah di auto blacklist teman-teman. Itu baru teknis yang kalian harus perhatiin. Kadang yang menjadi lucu tuh kayak gini ya. Kak, aku mau izin ya Kak, mau ganti jadwal karena ada rapat organisasi kampus. Kamu sebagai apa? Anggota Kak? Ya nggak bisa tinggalin bentar gitu ya, 30 menit kayak gitu. Kecuali kalau ada masalah keluarga, mungkin bisa diizinin gitu ya. Tapi hal-hal yang menurut kami nggak penting, nggak bisa meluangkan waktu ya untuk apa gitu ya. Kalau dia keterima nanti, dia nggak bisa meluangkan waktu nih untuk kegiatan ini. Gitu. Wait, sorry. Kebayang nggak? Itu yang pertama ya. Secara teknis, kalian harus perhatiin, jangan cuek. Please banget kalau wawancara online, terutama online ya, jangan cuek. Kalau misal disuruh pakai VBG, pakai VBG. Pakai baju terbaik gitu. Itu masalah teknis ya, masalah teknis kayak gitu. Nah, yang kedua, kamu harus banyak-banyak latihan. Ngomong tuh banyak latihan. Oke, misal perkenalkan diri kamu. Kalau kamu nggak latihan, bingung tuh mau ngomong apa gitu ya. Oke, saya Miftah Hanif, saya kuliah di ITB. Terus apalagi ya, itu kan bingung kan. Jadi kalau kalian nggak pernah latihan ya nggak ada gunanya juga kayak gitu ya. Makanya orang banyak gagal tuh kayak gitu teman-teman. Banyak gagal bukan karena dia nggak bisa, tapi dia nggak siap. Dia nggak mempersiapkan gitu ya. Coba Salsa introspeksi diri dulu misal. Kira-kira aku gagal tuh di mana? Oke. Kalau aku udah siap, masih gagal mungkin konten yang disampaikan yang belum bagus. Misal kalau kamu pengen jadi volunteer, kamu harus ini ya, misal punya ide apa untuk membangun Indonesia, misalnya kayak gitu ya. Itu harus jelas komunikasinya. Yang aku bilang tadi ada datanya. Kamu ngeklaim misal Salsa orang yang aktif di bidang volunteer. Buktinya apa? Kamu sebutin. Buktinya saya pernah ikut ini bla 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 gitu ya. Kamu bertanggung misal kalau Salsa bilang aku tipe orang yang bertanggung jawab Kak. Buktinya apa gitu ya? Orang tuh pengen bukti teman-teman. Kamu ngomong sesuatu harus dibuktikan. Tanggung jawab itu bentuknya apa? Oke, misal aku pernah jadi ketua divisi A dan aku bisa menghandle semuanya dan aku bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya kayak gitu ya. Itu lebih bagus jawabannya teman-teman. Jangan cuma sekedar
saya pernah ikut volunteer, saya bertanggung jawab, saya punya sifat leadership, bla bla bla. Ya semua orang punya gitu ya, leadership tuh punya, bertanggung jawab tuh punya, tapi angkanya apa gitu ya, buktinya apa gitu ya, yang nggak yang menjadi pembeda dengan kamu satu sama lain itu apa kayak gitu. Itu dari aku ya, mungkin coba Salsa apa namanya dicari dulu lah kesalahannya apa. Biasanya tuh kebanyakan di teknis atau di isinya gitu ya, dan tidak latihan kayak gitu. Biasanya sih itu gagal tuh. Nah, gimana nih menurut Salsa? Wah, udah di komennya baik. Terima kasih banyak Kak Hanif. Wah, berarti kayaknya Salsa udah paham dan dari apa yang disampaikan oleh Kak Hanif tersebut. Nah, kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand atau langsung diketik di room chat kita. Dan kapan perlu juga bisa open mic secara langsung. Bagaimana nih kepada teman-teman yang lain? Apakah sudah dipersiapkan pertanyaannya dari begitu banyak insight yang disampaikan oleh Kak Hanif tersebut? Boleh bertanya, Kak? Oh, boleh. Langsung saja. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya menanyakan terkait beberapa hal. Yang pertama, bagaimana pandangan Kak Hanif terkait adanya komitmen fee? Apalagi kelulusan kita kan nggak akan pasti ya. Jadi menurut Kakak itu seperti apa? Dan yang kedua, cara penilaian esai kan berbeda-beda ya pastinya. Ada yang juara tapi benar-benar nggak cantumin prestasi yang banyak, malah lebih ke pengalaman. Sedangkan ada juga yang sebaliknya. Itu menurut Kak Hanif seperti apa? Sekian. Terima kasih. Oke, thank you. Yang pertama sebenarnya gini teman-teman, kalau masalah komitmen fee ya, aku tipe orang yang aku anggap itu sebagai investasi. Jadi aku nggak mempermasalahkan komitmen fee ya. Jadi misal aku tuh teman-teman kalau bisa dihitung ya, mungkin udah 2 jutaan lebih aku ikut program kayak gitu, 100.000, tapi aku enjoy karena aku nganggap itu investasi, aku belajar kayak gitu. Mau orang nganggap itu sebagai biaya registrasi ya is oke juga karena itu bisnis sebenarnya teman-teman. Dan aku juga punya program kayak gitu. eh Artinya ya tergantung kamunya aja mau yang gimana. Sebenarnya kalau dari segi hukum pun itu sah gitu ya. Dari segi hukum itu sah karena kamu sebenarnya bukan hanya sekedar dapat fully funded ya enggak, tapi kan dapat benefit yang lain juga gitu ya. Dari segi hukum sah gitu. Nah, itu yang pertama ya Akbar ya. Nah, aku tipe orang yang udah aku anggap itu investasi. Bahkan teman-teman, aku pernah ikut program ke Afrika Selatan. Itu aku bayar 30 USD, sekitar 500.000 kalau nggak salah. Aku enjoy, aku nggak dapet programnya, tapi aku enjoy karena aku belajar, oh seleksi internasional sekelas Afrika Selatan tuh kayak gimana sih kayak gitu. Aku enjoy aja gitu. Padahal aku juga orang susah juga, tapi alhamdulillah ada duitnya. Aku sisihkan duit itu untuk investasi ke sana gitu ya. Jadi mindsetku ya aku nggak investasi, aku nggak terlalu bermasalah tentang commitment fee. Itu yang pertama. Yang kedua penilaian esai, betul, aku setuju. Penilaian esai itu beda-beda, setiap penyelenggara beda-beda dan bahkan ada penyelenggara yang dia nggak transparan penilaiannya. Lagi-lagi teman-teman, aku nggak bisa mengendalikan itu ya. Jadi aku pribadi, em, aku mencari penyelenggara yang memang ada patokan nulis esai. Contoh, kalau kamu buka yang global education itu udah ada penilaiannya. Misal kemampuan mengenali diri sendiri kayak gitu ya. Itu tuh udah ada penilaian berapa persen kayak gitu. Terus kemampuan menganalisis sesuatu misal, itu udah ada nilainya sendiri Akbar. Jadi setuju memang kita nggak bisa mengendalikan itu dan itu menjadi resiko kalau kita ikut program yang ada commitment fee kayak gitu. Karena aku jujur aja itu sebenarnya ada program ada salah satu unsur bisnis gitu karena orang menyelenggarakan itu kayak event kayak gitu ya. Jadi mereka butuh operasional juga kayak gitu. Itu sih. Ada yang belum kejawab nggak atau masih pengen ditanyain? Mungkin sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Wah, baik. Terima kasih kepada Razik Akbar yang sudah bertanya. Nah, Kak, ini juga udah numpuk kayaknya ya di room chat untuk eh kita bacain lagi. Apakah Kak Anif masih semangat? Tentunya semangat ya, Kak ya. Boleh, boleh, boleh.
Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan baru nih Kak dari teman audiens kita yaitu Yuda Putra Ranjasi yang mana pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anif. Bagaimana sih menurut Kak Anif yang sudah expert sebagai scholarship hunter? Apa motivasi awal yang Kakak tanamin dan gimana cara Kakak ngebangun kebiasaan sehingga bisa meraih kesempatan lolos beasiswa luar negeri ini Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, Nah, thank you ya. Ini dari Yuda. Oke, Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yuda. Oke. Em, Kalau kamu ngikutin dari awal tadi, aku bikin nambahin ya. Jadi sebenarnya teman-teman, aku tuh kan udah aku bilang ya, aku orang susah secara ekonomi, aku nggak punya apa-apa. Kalau aku nggak berani mencoba, ya udah aku akan selamanya susah gitu ya. Selamanya akan berada di sana gitu. Aku selalu bilang ke teman-temanku, kalau kamu nggak pernah berani mencoba, nggak pernah berani untuk sakit diri kamu untuk belajar gitu ya, udah nikmatin kebodohan itu gitu ya, nikmatin kesusahan itu gitu ya. Akan selamanya di sana aja gitu ya. Trust me, akan selamanya di sana aja gitu ya. Kalian nggak akan kemana-mana kalau kalian nggak mau berani expert di sana. Nah, yang aku bilang tadi, contoh misal aku pengen ke NUS, beasiswa NUS dari ITB misalnya. Sorry, wait, ada kereta ya, sorry. Oke, itu ya. Tadi aku pengen ke NUS, teman-teman. Nah, persiapan cuma hamin seminggu. Dan itu aku lagi kuliah. Akhirnya apa? Tengah malam aku ngerjain semuanya gitu ya. Buat video, buat business plan, submit, segala macam tengah malam. Kebayang nggak? Jadi memang butuh mental-mental kayak gitu. Mungkin kalau ditanya motivasinya apa, ya karena aku orang susah gitu ya. Gitu. Oke, sorry ya teman-teman. Oke. Nah, motivasinya karena aku orang susah, membangun kebiasaan gimana? Aku membangun mentalku dulu gitu ya. Mental scholarship hunter itu ya harus belajar mati-matian gitu ya. Karena banyak orang-orang yang mungkin punya uang bisa les gitu ya. Kita nggak punya duit, ya udah belajar sendiri, belajar di YouTube kayak di Google kayak gitu ya. Itu yang membuat akhirnya sekarang aku terbiasa teman-teman. Oke, daftar beasiswa kayaknya aku bisa nih lolos nih gitu ya. Aku bisa nih lolos kayak gitu. Karena aku udah punya eh, apa ya, sudah kebayang pola-pola seleksi beasiswa ya. Nggak akan jauh-jauh dari esai, interview, komunikasi, nggak akan jauh-jauh dari itu sebenarnya. Tinggal perbanyak jam terbang aja. Ya, itu ya untuk Yuda ya. Jadi apalagi beasiswa luar negeri itu harus perbanyak banget jam terbang untuk segala sesuatunya gitu ya. Itu dari aku. Oke. wah, keren sekali. Oh, mohon maaf sebelumnya, suara suara aku apakah kedengar ya, Kak? Masuk. Ya, mohon maaf soalnya ini jaringan WiFi aku kayaknya lagi lagi down gitu, tapi masih tetap bisa. Nah, baik sebelumnya, apakah dari Yuda Putra Ranjasi sudah nangkep apa yang disampaikan oleh Kak Hanif tadi, atau ada yang mau diskusikan atau dipertanyakan sebelumnya? Baik, terima kasih kepada Kak Anif yang sudah menjawab pertanyaan saya. Oh, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan baru dari Zakia nih, Kak. Yang mana pertanyaannya, Kak, aku mau bertanya, kalau misalnya mau lanjut S2, kira-kira persiapan yang ideal itu dimulai dari kapan ya? Terus hal yang harus disiapkan sejak awal itu apa, Kak? Nah, monggo dibantu jawabnya, Kak. Oke, thank you. Yang pertama Zaki ya, aku belum S2 ya. Aku belum S2, itu yang pertama. Tapi yang aku bisa jawab gini, kalau ditanya kapan, dari sekarang dicoba. Nggak usah nunggu-nunggu deh. Dari sekarang aja, karena saingan kamu tuh banyak. Coba kamu searching deh. Penerima beasiswa LPDP, pendaftar beasiswa LPDP itu 20 ribu sekian orang gitu ya. Yang diterima tuh dikit gitu ya. Dan itu orang-orang yang diterima tuh orang-orang yang siap gitu. Kebayang nggak? Jadi dari sekarang aja disiapin, nggak usah dicicil aja. Misal kalau misal kamu pengen LPDP ke Oxford misal atau London gitu ya. Kira-kira apa ya berkasnya apa? Oke,
bahasa Inggris misal. Oke, bahasa Inggrisnya minimal IELTS 7,5 misalnya. Kamu cicil dari sekarang belajar bahasa Inggrisnya kayak gitu. Cicil nanti oke, bahasa Inggris sudah terchecklist, apalagi esai misal. Esai cicil lagi gitu ya. Nanti belajar interview kayak gitu aja sebenarnya. Jadi kalau ditanya kapan ya dari sekarang aja, nggak usah nunggu-nunggu gitu ya. Terus yang kalau ditanya siapkan sejak awal itu apa? Kamu cicil, kamu cari informasi dulu kamu pengen beasiswa apa gitu ya. Itu banget cari informasi pengen beasiswa apa, kamu list, kamu cicil satu-satu. Nanti ketika sudah pembuka gini teman-teman. Kalau daftar beasiswa itu jangan pas buka pendaftaran baru pengen coba. Itu biasanya keteteran biasanya ya. Biasanya kayak itu. Tapi teman-teman siapin dari sekarang gitu ya. Nanti ketika pendaftaran udah buka, udah siap gitu ya. Tinggal istilah itu memperhalus aja. Misal interviewnya diperhalus lagi, esainya diperbagus lagi kayak gitu. Mungkin dari aku itu aja ya, untuk persiapan beasiswa ya dari sekarang aja gitu ya. Thank you. Wah, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Anif. Bagaimana nih dari Zakia? Apakah sudah nangkap apa insight yang disampaikan oleh Kak Anif tersebut? Oke, baik. Terima kasih Kak dari Zakia. Nah, teruntuk teman-teman yang lainnya, jika masih ada pertanyaan, mohon langsung saja ditanyakan melalui Raisen ataupun langsung ketik di room chat kita. Dan Baik, Kak, izin bertanya. ya, dipersilakan langsung saja. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya lagi, Kak, terkait kan memang kalau untuk bisa sukses kan butuh proses ya. Jatuh bangunnya itu of course ada. Nah, terkait itu, bagaimana menurut Kak Hanif dalam mengefisiensikan waktu secara baik, terkhusus mungkin untuk mahasiswa baru yang tidak hanya fokus dalam mengejar IPK, tapi di sisi lain juga memperbanyak jam terbang di kegiatan non-akademik. Sekian. Oke, nice question Akbar. Aku pribadi ya. Sorry, ada kereta lagi. Wait. Sorry ya guys, ini wait. Oke, ini jawaban aku ya Akbar. Yang pertama, kita itu nggak bisa mengendalikan waktu. Makanya aku tuh nggak setuju kalau ada kayak time management itu aku nggak setuju. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah energi kita, energi manajemen kita. Contoh gini, aku punya waktu 24 jam, Akbar punya waktu 24 jam sama gitu ya. Tapi aktivitas kita berbeda gitu ya. Aku besok mau ke Jepang, aku besok mau kemana gitu. Karena aku manajemen energiku ya, energiku untuk ke sana gitu. Bayang nggak? Aku meluangkan waktuku untuk ke sana gitu ya. Nanti pas kuliah aku harus mengorbankan waktu juga, misal kuliahnya pagi sampai sore, malamnya aku harus belajar lagi, aku harus meeting, aku harus apa kayak gitu. Energi itu ya harus disiapkan Akbar. Kalau waktu tuh sama. Energi kamu tuh harus coba dilatih untuk dibagi-bagi. Oke. Nanti kuliah ngejar IPK, malamnya aku harus ngapain ya? Entah aku harus persiapan lomba kayak gitu ya. Kayak gitu. Contoh yang aku contohkan tadi, aku pagi, siang kuliah, sore mungkin ada kegiatan, malam aku harus meeting sama tim-timku yang untuk bisnis kayak gitu ya. Malam-malam meeting nggak apa-apa gitu ya. Malam-malam meeting kayak gitu. Kebayang nggak? Bahkan aku juga sampai sekarang masih kayak belajar bahasa Inggris jam 9 malam, jam 10 malam, entah itu di YouTube, entah itu private gitu ya. Aku masih belajar bahasa Inggris kayak gitu. Kebayang nggak, Akbar? Jadi ya itu tadi definisi pengorbanan tuh ya energi energi kamu yang dikorbanin. Kamu mau kemana? Kalau kamu tahu Raffi Ahmad, kalau kamu tahu itu ya pasti tahu lah ya. Itu dari subuh ke subuh kerja teman-teman. Kalau kalau kalian pernah dengar cerita dia tuh ya. Subuh bangun ke stasiun televisi syuting, balik subuh lagi kayak gitu ya. Itu orang-orang gila kerja dan wajar mereka kaya kayak gitu. Kita
apa gitu ya. Kita udah kayak gitu belum kayak gitu. Kebayang nggak? Itu ya dari aku ya. Baik, Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih tadi kepada teman kita Razik Akbar yang sudah begitu aktif dalam bertanya. Nah, Kak, izin lagi, ini ada pertanyaan baru nih, Kak, dari teman kita Taufik. Yang mana aku izin ngebacanya ya. Izin bertanya, Kak, saya masih bingung. Untuk beasiswa sekarang, kebanyakan ada rekrutmennya pakai IPK, Kak. Sedangkan IPK saya masih kurang memenuhi. Apakah ada saran beasiswa lain, Kak, tanpa menggunakan rekrutmen IPK, Kak? Baik, kepada Kak Adif dipersilakan untuk menjawab lagi. Oke, thank you. Tadi kamu ngeliat CV ku nggak, Taufik? IPK ku 2,5, bro. IPK ku 2,5 gitu ya. Tapi aku ya cari beasiswa tanpa IPK. Karena di ITB ini opportunity-nya lumayan banyak. Sebenarnya di luar kampus pun banyak juga ya. Beasiswa-beasiswa tanpa IPK itu sebenarnya banyak. Tapi memang sifatnya biasanya kayak Basnas, kayak BSI ini. Sorry, kalau BSI ada IPK ya. Ini kayak bantu-bantuan untuk orang-orang susah ekonomi kayak gitu. Dan aku nggak pernah malu ya. Sorry. Eh, aku nggak pernah malu untuk mencari beasiswa kayak gitu. Itu ya. Terus juga biasanya aku juga sering dapat beasiswa itu tentang leadership ya, beasiswa leadership itu biasanya tanpa IPK juga biasanya ya, ada yang tanpa IPK juga kayak gitu. Jadi it's okay. Bahkan ya Taufik, aku pernah nekat daftar beasiswa IPK-nya 3 minimal, tapi karena aku nekat daftar dan kualifikasi aku terpenuhi untuk beasiswa, aku diterima kayak gitu ya. Ternyata ada juga panitia-panitia yang baik, IPK tuh nggak jadi poin pertama kayak gitu. Yang penting kualitas kamu tuh sesuai dengan apa yang dicari penyelenggaranya gitu. Jadi aku sekarang is okay IPK cuma 2,5 tapi alhamdulillah aku bisa eh, apa istilahnya memenuhi kebutuhan penyelenggara beasiswanya kayak gitu. Kebayang nggak? Jadi ya memang salah satu pengorbanan juga ya kalau IPK-nya belum sampai gitu. Seperti itu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Wah, baik Kak, terima kasih sebelumnya atas segala pertanyaan yang telah Kakak jawab dengan begitu insightful. Nah, Kak, berarti di mana ketika kesempatan itu datang, maka kita berhak untuk mendapatkannya. Karena semakin besar impian kita, maka semakin besar juga tantangan yang harus kita lewati semua, ya teman-teman. Karena itu semua butuh waktu, sabar, dan juga tidak ada perjuangan yang instan. Nah, Kak, sebelumnya dari aku sendiri aku juga ingin nanya sebelumnya, tapi udah keduluan sama teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya menurut Kakak nih, apa aja sih pengalaman ataupun keahlian serta visi misi yang harus kita susun dan siapin sebelum kita apply sebuah beasiswa tersebut. Nah, rata-rata sekarang ini kayak suatu program dari beasiswa itu pasti nantinya ada pertanyaan seputar kontribusi apa yang akan kita berikan kepada masyarakat atau dampaknya terhadap sebuah sebuah apa namanya itu sebuah kontribusi positif gitu yang akan kita berikan ke depannya dalam menjalankan program tersebut. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Kakak keahlian utama yang harus kita miliki serta apa contoh dari dampak positif yang akan kita berikan selama mengapply beasiswa tersebut, Kak? Oke, ini suggest saja ya teman-teman, suggest dariku mulai dari sekarang apalagi teman-teman yang masih maba gitu ya. Kalian harus punya karya. Ini aku notice lagi ya. Kalian harus punya karya
Entah itu kalian buat komunitas, entah itu kalian buat bisnis, kalian punya prestasi segala macam. Karena trust me, aku ke Singapura, ke NUS, kemana-mana tuh aku selalu ngebawa startupku gitu ya. Aku ngebawa startup aku tuh untuk aku jual. Aku punya startup nih bidang pendidikan edukasi. Aku pengen apply kegiatan kalian. Ternyata bisa gitu ya, kebayang nggak? Jadi coba kalau aku nggak punya apa-apa teman-teman, aku nggak punya sesuatu, cuman ngandalin IPK doang, ya orang mana peduli gitu ya IPK. Karena dapat IPK tinggi belum tentu juga sebanding dengan ilmunya juga, atau banyak orang IPK tinggi, tapi pembeda kamu sama yang lain apa kayak gitu. Nah, ketika aku punya karya teman-teman, ketika ada pertanyaan kontribusi, aku dengan mudah bilang, Pak, aku udah punya kontribusi Pak gitu ya. Datanya sekian, sekian, sekian. Jadi aku bukan cuma ide, tapi sudah dilakukan kayak gitu. Kebayang nggak? Biasanya poin plusnya itu teman-teman, yang sudah yang sudah dilakukan itu menjadi poin plus ya, menjadi poin plus untuk eh ditanya kontribusi kayak gitu. Nah itu jadi kalau misalnya ditanya visi misi, seharusnya bukan visi misi juga sih. Kalian dari sekarang mulai aja buat sesuatu yang itu bisa sustain gitu ya, yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Nanti kalian kemanapun itu bawa aja itu ya, entah itu nanti di bisnis, entah itu di lomba, entah itu di beasiswa, entah itu dimanapun itu bisa dibawa kayak gitu. Kebaik itu ya. Bahkan sekarang aku juga punya 4 startup gitu ya, itu untuk ikut lomba semua teman-teman. Kalau ada lomba bidang lingkungan, bidang energi aku punya gitu ya. Kalau ada lomba bidang kreatif kayak agensi aku punya juga kayak gitu. Jadi ya aku udah siap, ketika ada opportunity aku siap gitu ya. Seperti itu. Wah, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Adif. Nah, teruntuk teman-teman semua, tidak terasa sudah hampir 30 menit kita membahas dan mengupas tuntas seputar jalan menuju peluang beasiswa. Dan mohon maaf tadi itu kita percepat untuk waktu sesi diskusinya 5 menit. Nah, teruntuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin didiskusikan atau yang akan ingin ditanyakan? Soalnya dari tadi teman-teman udah banyak banget gitu kan nanya dan juga alhamdulillah pada aktif semua. Terima kasih kepada audiens sebelumnya. Baik Kak Anif, sudah tidak terasa 30 menit kita bersama membahas seputar jalan menuju peluang beasiswa yang dibersamai oleh mentor hotel kita Kak Miftah Hanif. Nah, sebelum acara berakhir, boleh dong Kak Adif berbagi closing statement seputar beasiswa. Nah, kepada Kak Anif, dipersilakan. Oke, teman-teman, singkat aja ya. Keep healthy, keep enjoy, happy, nikmatin journey kalian masing-masing karena journey kita beda-beda. Apalagi kalian pengen daftar beasiswa pasti jalannya beda-beda. Tapi ingat yang aku bilang tadi, kesempatan untuk semua orang dan pencapaian hanya untuk orang-orang yang layak. Jadi dari sekarang persiapkan diri kalian untuk dapat beasiswa. Itu ya dari aku. Thank you. Wah, baik. Terima kasih, Kak. Nah, sembari tadi sebelum aku nutup, tadi juga ada salah satu teman-teman kita yang udah raisen tapi udah keduluan aku nyebutnya kalau misalnya mau closing statement. Nah, teruntuk Akbar Anif yang sudah raisen tadi, apakah eh, Akbar ingin langsung bertanya? Boleh, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Kepada Akbar, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan lagi. Izinkan saya bertanya terkait dua hal. Yang pertama, dalam sesi esai atau wawancara kan biasanya ada pertanyaan terkait apa aja sih yang menjadi poin plus dari kita untuk memantaskan diri dalam menjadi awardee atau delegasi kegiatan tersebut. Nah, tips dari Kak Hanif sendiri itu gimana nih Kak jawabnya? Dan pertanyaan kedua, izin mungkin di luar dari scholarship hunter ya. Seperti yang kita ketahui, Kak Hanif sendiri kan selaku CEO of Pionir Muda Indonesia. Nah, itu tips bangun komunitas atau lembaga swadaya masyarakat dari awal itu seperti apa ya, Kak? Sekian. Oke, nice question. Tadi kalau memantaskan diri ya di esai. Em, yang pertama sebenarnya itu bahasa komunikasi aja, Akbar. Misal,
kamu ngeklaim kenapa kamu pantas karena saya punya komunitas, sorry, kamu punya prestasi 50 prestasi gitu ya. Nanti prestasi kamu ini akan kamu gunakan untuk membantu teman-teman SMA supaya memotivasi mereka gitu. Jadi kamu ngeklaim sesuatu, oke. Terus kamu kasih bukti nih prestasi kamu apa. Terus kamu call to action. Call to action tuh kamu ngajak penyelenggara ini untuk berkolaborasi kayak gitu. Nanti kalau misal aku keterima beasiswa ini Kak, aku pengen kita kolaborasi ngebuat program tentang sharing-sharing esai misalnya, sharing-sharing beasiswa, sharing-sharing prestasi yang kamu dapat, kebayang nggak? Sharing-sharing prestasi yang kamu dapat ke anak-anak SMA misal kalau aku di Kota Bandung ya, di Kota Bandung kayak gitu. Jadi ada call to action. Jadi jangan cuma sekedar aku pantas Kak dapat, buktinya apa gitu ya. Terus apalagi kayak gitu ya. Itu yang harus dihindari ya. Kamu harus sebutkan juga bukti kamu kegiatannya apa. Itu yang pertama ya yang aku bisa jawab ya sepengetahuanku. Yang kedua eh sorry ini ada kereta lagi. Wait, wait. Oke. Yang kedua teman-teman, aku ngebangun komunitas itu dulu percayalah cuman dari 5 orang ya. Tahun kemarin Januari ada temanku 5 orang dia pengen ke luar negeri gitu ya. Terus aku jadi mentoring lah tiap minggu, malam minggu kami mentoring sampai akhirnya 2 orang temanku tuh bisa ke Turki dengan aku mentoring gitu ya. Akhirnya dari sana aku senang, terus aku mikir kayaknya bisa deh dibangun komunitas, aku oprek lagi peserta, terus aku ikuti lomba bisnis, jadi komunitas segala macam. Itu prosesnya hampir 1 tahun 7 bulan ya, sorry, 1 tahun 8 bulan. Januari 2023 kemarin. Jadi prosesnya panjang ya, panjang banget dan itu aku mulai dari nol modal ya. Aku nggak punya duit, ya udah aku apa yang aku punya gitu ya. Jadi dari sekarang Akbar, apa yang kamu punya, kamu manfaatkan aja. Misal kamu punya teman-teman yang peduli terhadap lingkungan, ya udah buat aksi apa. Contoh kayak Pandawara Group ya. Pandawara Group tuh teman-teman itu sederhana banget ngebersihin sungai. Emang mereka pertama enggak, mereka tuh bukan pertama, tapi mereka kreatif. Mereka buat video, buat konten, akhirnya empatinya naik, masyarakat akhirnya banyak kan follower kayak gitu. Hal-hal sederhana aja sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh dulu kalau kita nggak punya apa-apa ya. Pelan-pelan nanti mulai berpikir gimana cara mengembangkannya kayak gitu. Kayak gitu. Kebayang nggak Akbar? Bayang nggak? Baik, terima kasih. Wah, baik. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman audien yang sudah berpartisipasi aktif dalam bertanya maupun berdiskusi tadi. Eh, Baik, dan juga berhubung Kak Anif juga tadi telah memberikan closing statement untuk penutup day one webinar kita pada pagi hari ini, dan saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Anif tadi. Semakin besar impian kita, maka akan semakin besar pula tantangan yang harus kita jalani. Terus, selain dari adapun berbagai benefit yang akan kita dapatkan nantinya dari apply sebuah beasiswa itu, selain dari kebebasan finansial, sebuah program beasiswa itu juga akan bisa membantu kita dalam pengembangan diri yang jauh lebih positif ke depannya. Terus juga dengan benefit lainnya seperti pemupuk jiwa kepemimpinan kita yang lebih hebat lagi secara personal maupun secara manajerial. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri dan juga rekan-rekan panitia serta audiens yang telah membersamai hingga acara ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat, narasumber, dan sesi dokumentasi webinar Inspiration Action. Dan dimohonkan kepada para audiens dan juga rekan-rekan tim untuk dapat on-cam mengikuti sesi foto bersama dan dibantu juga oleh rekan-rekan panitia operator untuk pengambilan gambar. Nah, sebelum itu aku juga sedikit reminder sembari menunggu teman-teman yang on-cam untuk sebentar lagi sebelum sesi berakhir kita akan menyebarkan link dari presensi post test dan juga link dari penilaian asesmen. Karena dari penilaian asesmen dan juga post test inilah
nantinya teman-teman akan dinilai dari segi keaktifan maupun untuk benefit lainnya seperti one-on-one, ikut dari mendapatkan intensif one-on-one dari awardee BSI langsung dan juga dari akses free seumur hidup dari luarkampus.id. Nah, sembari teman-teman untuk menunggu teman-teman lainnya untuk on cam, dimohonkan kepada kakak panitia untuk bisa pengambilan screenshot untuk gambarnya tersebut. Nah, oke. Terima kasih sudah banyak yang on cam. Nah, untuk kakak panitia, boleh nih dibantu share screen dengan aku bantu hitung ya. Yang penting teman-teman audiens semua udah bisa bergaya karena kita tidak tahu wajah kita ada di slide keberapa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, next. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi, tunjukkan senyumnya dan tanpa gigi ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah on cam dan juga menyempatkan hadir untuk webinar pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu kita juga ada penyerahan dari sertifikat narasumber nih buat KKP materi kita, Kak Anif. Dimohonkan untuk rekan-rekan panitia menampilkan slide sertifikat narasumbernya untuk kita melakukan sesi dokumentasi lagi. Oke, dibantu ya teman-teman panitia. Oke Kak Anif, sekali lagi kita melakukan sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak. Nah, baik, mungkin sudah sampai saatnya kita di penghujung acara. Teruntuk narasumber kita, Kak Miftah Anif. Terima kasih banyak atas ketersediaan waktu dan insightful dari semua materi yang dijabarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Nah, kepada Kak Miftah Anif, sudah boleh meninggalkan room Zoom apabila ada keperluan lain. Terima kasih dan sampai jumpa, Kak. Dan teman-teman yang saya hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar Daiwan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan antusias partisipasi teman-teman semua. Dan teruntuk informasi pemilihan audiens terbaik dalam program one-on-one mentoring intensif dan juga free access luar kampus ID, dimohonkan untuk semua peserta mengisi post-test presensi maupun link asesmen terlebih dahulu karena kita bisa mengabarinya via Japri serta pembagian sertifikatnya. Untuk informasi lebih lanjut, tetap pantengin grup dan juga story dari Instagram kita. Nah, sebagai kriteria penilaian lebih lanjut nih, hingga malam ini juga masih berlangsung teman-teman. Jangan lupa untuk share insight yang teman-teman dapatkan di webinar kali ini ke media sosial dengan tag account official kami @BSI Inspiration sebagai poin plus penilaian teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang sudah follow akun BSI Inspiration Action, jangan lupa untuk pantau dan pantangin terus karena di situ kita akan nge-post berbagai strategi ataupun beasiswa-beasiswa lainnya yang akan bisa kita berikan seputar informasinya gitu. Dan saya Ulfa Ramadhani selaku MC yang bertugas dan mewakili seluruh rekan-rekan penyelenggara acara. Kami memohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Semoga materi yang didapatkan hari ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Mari kita bersatu dan bergerak maju dalam mewujudkan visi kamu dalam mencapai sebuah beasiswa. Sampai jumpa di webinar Day 2 yang akan membahas lebih menarik lagi seputar perencanaan karir kita ke depannya. Yang tentunya dengan berbagai benefit yang kita dapatkan juga. Nah, teruntuk teman-teman yang juga bertanya, Kak, yang untuk penanya terbaiknya gimana nih, Kak? Nah, teruntuk penanya terbaiknya,
Kita akan mengambil satu pemateri, satu orang. Jadi nantinya satu sesi akan ada satu penanya terbaik. Kita akan mengadakan dua sesi, yaitu Dewan hari ini dan besok day itu. Maka pengumumannya akan kita umumkan di IG Story maupun nantinya di WA Group. Nah, teruntuk teman-teman jangan lupa mengisi link asesmen ataupun post test karena akan nantinya kita japri untuk pengambilan benefit lainnya. Baik, sekian terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Kelingking kita berjanji.